semua, ambil sebisa kita. Kemudian ada maqasid syariah, di mana merumuskan bahwa ini tujuannya ada 5. Tujuannya ini, tujuan besar syariah dituju. Apapun yang mengarah kepada pencapaian maqasid syariah, begitu syariah. Tetapi apapun yang mengarah kepada tidak tercapainya maqasid tujuan-tujuan syariah, maka itu juga dilarang. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya tujuan daripada syariah ini? Apa tujuan Allah menurunkan agama yang mulia ini? Antara lain adalah membangun masyarakat yang kuat. Terbukti pada zaman Rasulullah SAW. Dari masyarakat yang kecil, minoritas, marginal, stratanya juga rata-rata di bawah standar, tiba-tiba muncul menjadi bangsa yang kuat. Kenapa? Karena terinspirasi atau mempraktekkan atau ditunjuk langsung oleh cahaya ilahi yang dibawakan langsung oleh Rasulullah SAW. Masyarakat yang kuat, mulia, disegani, bukan disepelekan. Nah, coba kita lihat kalau kita mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, santun, jujur, ya, toleransi, menghormati dan seterusnya, kita akan dihormati. Tapi kalau tidak, antrian pun tidak mau antri, kebersihan asal buang, melalaikan prinsip-prinsip Islam, kita nanti menjadi bangsa yang tidak dihormati oleh orang lain, umat yang tidak dihormati oleh umat yang lain. Bersih, aman, dan insya Allah rezeki dari Allah SWT akan memberikan kemakmuran untuk kita. Ya, tidak ada lagi kehidupan yang rendah, tidak ada peluang bagi kemaksiatan dan kejahatan. Maksudnya itu tidak ditoleransi. Mana ada aturan misalnya, oh di sini karena kalau mencuri ya silakan mencuri, tidak boleh, tidak ada istilah itu. Sampai kapanpun ya hudud ini akan bertahan dan jauh dari kemungkaran tahayul. Jadi kita juga diperkuat logika intelektualnya supaya tidak ada lagi kepercayaan hantu-hantu di gunung dan seterusnya. Itu adalah untuk menguatkan akidah kita. Dan memang Bapak Ibu sekalian, ada yang faktor-faktor penghalang ada saja, itu tidak bisa dihindari. Setiap niat baik selalu ada faktor-faktor penghalangannya, ya. Antara lain misalnya bahwa manusia ini merasa hebat. Udahlah, nanti dulu itu, lalu kita berpikir dulu. Nah, harusnya yang dilihat sambil berpikir. Ini dia, makanya disebut istilah sekuler dan seterusnya itu. Udah agama jauh-jauh dulu, nah kita pakai. Ya, itu adalah pragmatis, materialistis, ya, yang menguntungkan saja. Kalau ini tidak menguntungkan jangan dipakai dan seterusnya. Kemudian ada pemikiran-pemikiran rendah itu ilmunya kurang tapi suaranya kencang. Nah, itu ada juga. Jadi seakan-akan yang ini dicarikan dalil-dalil sehingga tampak betul padahal dangkal tidak betul. Nah, yang paling banyak menghalangi faktor penegakan hukum yang benar itu adalah adanya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya. Kenapa hukuman ini dipreteli, ya, yang tadinya agak keras, dilembut-lembut itu karena ingin mengambil sebanyak-banyaknya dari sumber daya alam, berebutan. Ya, dulu kita punya hutan yang sangat bagus di Kalimantan. Ya, makanya hukumnya longgar, ambil, jual. Begitu sudah mau habis baru diterapkan hukum apa itu pembalakan liar. Padahal sebelumnya belum. Nah, itu karena apa? Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya, dan kemudian kita terbuai tidak lagi mencoba untuk mengangkat mutiara yang terpendam dalam syariat Islam ini. Banyak pesantren muncul, tetapi pesantren mungkin ya sebagian belum bisa belum maksimal dalam mengungkap itu. Baru judulnya doang kan. Dulu pesantren kiainya belum ada, ya, santrinya seadanya. Nah, itu jangan sampai. Ya, kita berharap di dunia pesantren ini benar-benar menjadi regenerasi dari ulama-ulama ini untuk kemudian dapat memancarkan sinar yang terpendam dari mutiara-mutiara syariat Islam ini. Selanjutnya ya apatis lah. Ini sekarang banyak orang yang apatis, cuek, kemudian menghalangi upaya-upaya di mana kita bisa menaikkan lagi gairah kita untuk mengamalkan Islam dalam seluruh aspek.
Nah, apa solusinya? Saya kira Bapak Ibu sekalian, mungkin kita belum berbicara detail pada kesempatan ini, tetapi kita menghendaki atau seharusnya terjadi integrasi, ya, penerapan yang utuh atas aspek keislaman, ibadahnya, muamalahnya, dan seterusnya, termasuk pidananya. Nah, nanti kita berbicara pidananya. Kemudian reformulasi, alhamdulillah ya, dalam pemerintahan yang baru ini sudah ada reformulasi hukum pidana, sudah banyak perbaikan, walaupun belum banyak juga yang belum puas. Namanya kepuasan itu tidak ada habisnya. Itu kepuasan kalau yang belum puasa tidak ada. Tapi ada banyak kemajuan yang signifikan. Ada kemajuan yang signifikan, terutama yang menguntungkan terhadap umat Islam. Supaya kita memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa sebenarnya Islam ini sungguh salah kita kalau kita biarkan, kita tinggalkan. Justru kita bangga, ya, dan inilah yang akan mendatangkan keberkahan, kemuliaan kepada diri kita. Mudah-mudahan dengan itu maka kehidupan kita menjadi lebih optimis lagi. Optimisnya muslim itu dua. Kalau kita bisa menjadi muslim yang baik, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga ada di di akhirat. Nah, kalau yang lain itu ya banyak yang menganggap bahwa inilah akhir daripada segalanya. Jadi kalau sudah meninggal, ya selesai. Nah, itu tidak terjadi pada umat Islam. Apa langkah-langkahnya? Marilah kita sedapatnya, semaksimalnya kita bisa untuk menerapkan prinsip-prinsip itu dalam aturan hukum dan sosial. Maksudnya begini ya. Jadi dimulai dari diri kita. Jangan selalu menunggu. Ini kapan nih pemerintah memperlakukan hukum ini? Tidak. Misalnya kapan pemerintah memotong tangan pencuri? Bukan itu. Hentikan kegiatan atau niat-niat untuk mencuri. Tutup peluang supaya tidak terjadi pencurian. Itu yang dicari. Bukan menunggu hukumnya dulu. Karena dalam Islam dikatakan itu semua adalah batasan-batasan Allah. Jangan sampai melanggar. Urusan. Jadi yang penting itu bukan teknis potong tangannya, sebenarnya bukan, tapi larangan mencurinya, larangan membunuhnya, larangan berzinanya, larangan menuduh orang baik-baiknya. Itu yang prinsip mengenai hukumannya tadi. Nah, inilah yang kemudian kita sebut dengan urusan fikih teknis. Iya, prinsip pencegahan. Baik, antara usul dan furu inilah yang menjadi biang perdebatan. Kalau kita tidak sepakat antara usul dan furu, itu akan masih terus berbeda pendapat. Semua mazhab bersepakat bahwa prinsip-prinsip hukum, ya, atas prinsip-prinsip hukum dalam syariat tidak ada perbedaan pendapat. Bahwa berzina itu haram, mencuri itu haram, itu prinsip. Ya, minum keras itu haram, dan seterusnya yang hukum itu. Tetapi perbedaannya adalah pada aspek furu dan teknisnya. Terus hukumannya apa? Diapain ini orang mencuri ini? Pernah dipotong tangannya? Nah, ya, karena dalam Al-Quran disebutkan dipotong tangannya. Pernah juga dipenjara oleh zaman Umar, dipenjara. Nah, sekarang ini kebanyakan dipenjara. Nah, tidak dipotong tangannya. Tapi ini adalah teknis. Ini adalah furu. Apakah kemudian penerapan atau tidak diterapkannya furu ini kemudian merusak syariah? Itu tidak. Yang merusak agama kita ini kalau prinsipnya tidak dilakukan. Di sana pencurian tidak dihukum, di sana ada perzinahan tidak dihukum, di sana ada mabuk-mabukan tidak dihukum. Nah, itu yang hancur. Tapi ketika tetap ditangkap, dihukum, walaupun hukumannya bukan cambuk, bukan potong tangan, itu sudah sesuai dengan prinsip. Yang berbeda hanya di fikihnya. Dalil-dalil utama prinsip-prinsip dan usul dalam Islam itu sifatnya pasti. Nah, ini dibuktikan bahwa sejauh ini termasuk di negara kita ini, Pancasila ini itu sudah menganut prinsip-prinsip keagamaan kita. Makanya kita bisa menikmati menjalankan agama kita dengan maksimal di sini. Karena dipayungi atau sesuai dengan undang-undang negara yang berlaku. Tidak ada keraguan bahwa syariah itu tidak bisa dilakukan, harus bisa dilakukan. Yang mungkin berbeda kita adalah mengenai tadi teknisnya. Nah, sedikit ya, kalau masih ada waktu, kita mengenai
definisinya ya, definisi hudud ini had tadi ya, jadi asalnya adalah batasan, garis ya, itu jangan melewati batas. Nah itu dia ya, al-man'u mencegah, menghalangi, kemudian juga berarti ukubahnya, sanksinya. Jadi itu juga pengertian daripada had. Nah kemudian pengertian dalam fikih itu adalah sanksi hukuman yang ditentukan berdasarkan dalil-dalil ya, baik berupa hak Allah maupun hak manusia. Jumhur ulama mengatakan had adalah sanksi hukuman yang ditentukan berdasarkan syarat ya, baik hak Allah dan maupun hak manusia, dan juga ada beberapa perbedaan secara teknis dari ulama-ulama yang terutama Hanafiyah di sini mengatakan hak Allah penetapannya adalah karena haknya Allah. Yang mana hak Allah itu yaitu pencurian dan seterusnya ya. Kalau hak manusia itu yang berkaitan dengan pembunuhan, karena ada hak untuk memaafkan, hak untuk memaafkan. Jadi manusia punya hak dalam jarima al-qatlu ya. Baik, apa macam-macam hak ini? Hukum pidana yang penting dalam Islam itu adalah zina ya, zina, kemudian kazbul zina ya, menuduh berzina, minuman khamar, mencuri, merampok, merontak-rontak, dan membunuh dengan sengaja. Kemudian panitia menambahkan ada melukai ya, jadi melukai itu ada hitungannya. Melukai ada hukumannya, penganiayaannya, bacok, ditusuk, tapi tidak mati. Nah, itu ada. Kemudian perilaku zindik, ya, perilaku yang merusak agama. Nah, itu adalah perilaku zindik, ya pencemaran. Ini ada dua penista agama. Itu dalam panitia dimasukkan ke dalam pidana had, termasuk sihir dan yang meninggalkan rukun Islam. Meninggalkan rukun Islam itu termasuk dalam pidana had. Nah, apa hikmahnya? Nanti kita bicara teknisnya pada pertemuan berikutnya. Sebenarnya adalah efek jeraknya. Nah, hikmah. Jadi hikmah ini adalah sesuatu yang ada di balik. Mengapa sih itu ada hukuman cambuk? Mengapa ada hukuman denda? Mengapa ada hukuman takzir? Itu supaya tidak mengulangi lagi. Supaya tidak mengulang. Yang kedua, menjauhkan masyarakat dari dosa. Kalau perzinahan merajalela, kalau minuman keras merajalela, pencurian di mana-mana, rusak. Tujuan agama kita supaya Islam ini menjadi mulia dan kuat itu tidak terpenuhi. Nah, tapi kalau kita sekuat tenaga untuk menghindari pencurian, sekuat tenaga untuk menghindari perzinahan, maka itu nanti insya Allah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang mulia dipandang oleh orang-orang. Membersihkan dari dosa, menghindari sanksi, ya, jangan sampai kalau menggunakan dulu ya Pak, menggunakan hukum adat. Kadang-kadang itu hukum adat lebih sadis. Ya. Dulu masyarakat Arab Pak, itu kalau dia membunuh, satu orang dibunuh, bisa-bisa kisahnya itu 5 orang. Karena dia hargai. Ini kan yang Anda bunuh ini, kira-kira kalau zaman sekarang, ini kan sudah dokter, sudah haji, sudah PNS. Yang membunuh SMA, harus 5 katanya. Ya kira-kira begitu perbandingannya dulu ya. Jadi ada ketidakadilan. Ya, padahal nyawa dibayar nyawa harusnya. Ya, tapi hukum adat begitu. Kan terlalu berat, terlalu ringan. Inilah yang bangsa ini ada sudah dan pemberlakuan atas nama Allah. Jadi semua ini adalah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti ada perbedaan hak dengan takzir. Tidak semua pelanggaran-pelanggaran atau maksiat itu mendapat hukuman dalam had. Zina ada, tapi menggoda-goda aja. Gimana? Tidak ada pasalnya dalam perzinaan. Nah, itu takzir, lebih ringan. Nah, tapi kalau takzir ini itu sesuai dengan keputusan daripada hakim. Jadi makanya hakim-hakim ini memiliki kekuasaan yang penting dalam pelaksanaan hukum. Makanya disebut jurisprudensi. Hakim yang lama keputusan begini bisa diikuti oleh
berikutnya boleh, karena sudah pernah dilaksanakan seperti itu. Takzir. Nah, pelanggaran-pelanggaran takzir ini umumnya itu lebih ringan daripada hadnya. Tetapi menurut mazhab lain kadang-kadang melebihi. Kadang-kadang melebihi. Jadi ditambahkan. Ada penambahan sepertiga. Ya. Jadi harusnya hukumannya 100 cambuk, tapi karena perzinaannya itu diiringi dengan hal-hal lain yang merugikan, menurut hakim ini perlu diperberat, tambahkan sepertiga. Nah, itu bisa. Ya, kalau nanti kita akan bicara tentang detailnya ya. Ternyata tidak memenuhi syarat. Jadi kadang-kadang kita keliru begini, Pak. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan. Oh ya, harus dipotong tangan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua pencuri dari laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangan? Ternyata tidak. Artinya apa? Bahwa dalil dari dalam Al-Quran tidak bisa berlaku serta-merta dan sesuai dengan teks. Kalau kita menguji teks Al-Quran, maka pencuri permen juga kena. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan. Nah, kadang-kadang begini, kan ada makna majazi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada makna majazi. Potong tangannya tidak harus berarti tangan, tetapi potong kekuasaannya, gitu ya. Jadi ada pendapat begitu. Yang satu yang tekstual angkat tangan protes, tidak bisa. Jelas-jelas ayatnya mengatakan tahu, dia bukan tangan, potong tangan. Nah, ketika dibalik as-sariqu was-sariqatu itu di mana ini? Apakah semua pencuri dipotong? Nah, ternyata tidak. Kalau pencuri permen tidak, harus ada nisabnya. Kalau begitu, kita tidak sama-sama tidak bisa menerapkan teks serta merta begitu. Jadi ada tafsiran-tafsiran selama itu masih bisa dan tidak tidak merusak atau bertentangan secara prinsip kepada syariat, maka para ulama kita lah yang kemudian memberikan penafsiran-penafsiran dalam rangka menyesuaikan kepada kondisi zaman. Jadi tidak bisa kita tekstual, tidak bisa. Kalau kita tekstual tidak bisa dipakai sampai akhir. Baik, saya kira itu Pak. Kemudian ya takzir ya, nanti pada mungkin pada lebih teknis lagi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pidana-pidana ini, walaupun mungkin tidak terlalu detil ya, karena ini hanya penambahan wawasan, karena kita insya Allah ya secara prinsipil negara kita dengan Pancasila, dengan undang-undang sudah sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Apapun hukum Tuhan itu kita bisa laksanakan. Tetapi kalau sudah masalah teknis, nah itu mungkin perbedaan pendapat. Saya bilang sama teman-teman yang agak-agak keras itu, Ustaz, kenapa sih antum tidak bergerak? Ini kita tidak melaksanakan hukum Islam. Saya bilang, gini, saya mau tanya, hukum Islam yang bagaimana? Itu pencuri tidak dipotong tangannya. Saya bilang begini, di negara kita ini pencuri dihukum tak? Dihukum, Ustaz. Di penjara tak? Di penjara. Berapa tahun? Tergantung berapa yang dicuri kan begitu. Terus aku mau berjalan apa? Supaya dipotong tangannya. Begini, kalau nanti pemerintah tidak mau hukum pencuri, tidak mau hukum koruptor, saya ikut antum. Ayo kita demo. Kenapa pemerintah tidak mau hukum pencuri? Tapi kalau kenapa hanya penjara, kenapa bukan ini, saya tidak ikut kata. Itu karena masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.